Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin terkait materi mata kuliah komunikasi data dan jaringan. Adapun materi yang akan saya jelaskan antara lain: 1. Static code, 2. Alamat IP atau IP address. Poin selanjutnya itu subnet mask. Yang berikutnya itu the file gateway. Nomor 3 itu DHCP server atau Dynamic Host Configuration Protocol server. Kemudian DNS server atau Domain Name System. Dan yang terakhir adalah web server. Baiklah, kita langsung saja ke poin pertama, yaitu statistic route. Static routing adalah metode routing manual di mana setiap jaringan harus dikonfigurasi secara individual atau administrator. Kelebihannya meliputi keamanan dan penggunaan sumber daya yang lebih rendah. Namun kekurangannya muncul ketika ada perubahan dalam jaringan, memerlukan administrator untuk melakukan konfigurasi ulang. Statistic routing aman karena tidak ada pembaruan tabel routing yang dikirimkan ke router lain. Tabel routing berisi informasi seperti tujuan jaringan, subnet mask, dan gateway. Metode ini lebih cocok untuk perusahaan kecil dengan jaringan yang tidak terlalu besar dan kompleks. Kemudian yang poin kedua yaitu alamat IP. Alamat IP atau IP address. Alamat IP adalah label numerik yang diberikan pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer melalui protokol internet. Fungsi utama alamat IP mencakup identifikasi antarmuka jaringan atau host dan pengalaman lokasi. Kemudian ruang alamat IP dilakukan secara global oleh Internet Assignment Number Authority atau IANA dan 5 pendaftar internet regional atau RIR. Para administrator jaringan menetapkan alamat IP yang dapat bersifat statis atau dinamis atau untuk perangkat yang terhubung ke jaringan. Selanjutnya ada subnet mask. Subnet mask adalah representasi dalam bentuk angka biner 32 bit yang membedakan network ID dan host ID, menentukan lokasi suatu host dalam jaringan. Subnet memiliki karakteristik sebagai jaringan fisik independen, berbagi alamat jaringan dengan bagian lain dari jaringan yang lebih besar, dan menggunakan bit dari bagian host IP address untuk menentukan alamat subnet atau no subnet. Tujuan subnet melibatkan pengendalian trafik jaringan, memisahkan aliran lalu lintas antar host, mengatur lalu lintas IP, dan meningkatkan keamanan dan kinerja kerja jaringan dengan mengelompokkan host. Penggunaan subnet melibatkan penggunaan router untuk menghubungkan subnet jaringan yang berbeda atau mengontrol aliran data. Router berfungsi sebagai perangkat keras untuk transmisikan data berdasarkan kondisi preset transmisi dan keamanan. Lalu ada default gateway. Gateway adalah node jaringan yang membentuk jalur koneksi antara dua atau lebih jaringan dengan protokol transmisi yang berbeda. Contohnya termasuk server utama perusahaan dan router pada koneksi internet rumah. Tipe-tipe gateway yaitu network gateway, interface antar dua jaringan dengan protokol berbeda. Kedua, cloud storage gateway menerjemahkan permintaan penyimpanan ke layanan cloud. Yang selanjutnya itu load gateway, mengasimilasi data sensor load sebelum mengirimkan ke jaringan cloud. Yang terakhir yaitu VoIP, Void Trunk Gateway, memfasilitasi transmisi data antara POTS dan jaringan void. Adapun kategori berdasarkan arah aliran data. Yang pertama
Unidirectional Gateway. Data mengalir hanya dalam satu arah, digunakan sebagai alat pengarsipan. Yang kedua, Bidirectional Gateway memungkinkan aliran data ke kedua arah, digunakan sebagai alat sinkronisasi. Adapun fungsi-fungsi gateway yaitu konversi protokol, menghubungkan jaringan dengan protokol berbeda, memudahkan akses informasi, memfasilitasi pertukaran data dan informasi online, memudahkan pengaturan data, penting dalam manajemen data di perusahaan atau organisasi, meningkatkan kinerja komputasi, dapat digunakan untuk meningkatkan performa dan stabilitas komputasi. Selanjutnya itu cara kerja gateway. Gateway bekerja sebagai gerbang pintu masuk, menghubungkan dua jaringan dengan dua jenis gateway interface untuk proses transfer data. Contohnya, saat membuka alamat website, web browser melewati gateway yang memberikan arahan paket ke tujuan. Selanjutnya, poin ketiga yaitu DHCP server atau Dynamic Host Configuration Protocol Server. Adalah perangkat lunak atau layanan dalam jaringan komputer yang memberikan pengaturan konfigurasi otomatis kepada perangkat klien. Fungsi DHCP server yaitu memberikan alamat IP unik kepada perangkat klien untuk komunikasi di jaringan. Memberikan informasi tambahan seperti subnet mask, gateway default, dan DNS server. Mengurangi kerja manual administrator dalam konfigurasi perangkat klien. Mencegah konflik alamat IP dengan menugaskan alamat IP yang belum digunakan. Cara kerja DHCP server. Yang pertama, IP request. Perangkat klien mengirim permintaan IP ke DHCP server saat terhubung ke jaringan. Yang kedua, IP offer. DHCP server menawarkan alamat IP yang tersedia kepada perangkat klien. Yang ketiga itu IP selection. Perangkat klien memilih satu penawaran IP dan mengirim pesan pemilihan. Yang terakhir, IP acknowledge. DHCP server memberikan pengakuan kepada perangkat klien, konfirmasi alamat IP, subnet mask, gateway default, dan server DNS. Kemudian ada domain name system atau DNS server. Adalah sistem yang mengonversi nama domain menjadi alamat IP, berfungsi sebagai jembatan antara nama domain dan alamat IP komputer. Sebagai buku telepon besar, DNS server memetakan nama domain ke alamat IP, kemungkinan akses situs web dengan mengirimkan permintaan ke DNS server. Fungsi utama DNS server meliputi pemetaan nama domain ke alamat IP, penyimpanan informasi dalam cache untuk mempercepat akses situs web, dan memungkinkan perangkat terhubung dengan server situs web untuk menampilkan isi situs. Cara kerja DNS server dimulai saat pengguna memasukkan nama domain pada browser. DNS server lokal atau dari provider internet menerima permintaan, mencari alamat IP, dan jika tidak ditemukan, mengirimkan permintaan ke DNS server lainnya hingga informasi ditemukan. Kemudian poin yang terakhir adalah web server. Definisi web server yaitu perangkat lunak yang menyediakan layanan data melalui permintaan HTTP atau HTTPS dari browser lain. Adapun definisi sebagai hardware, web server menyimpan komponen website seperti HTML, gambar, CSS, dan JavaScript. Dan di bagian software mengontrol permintaan, menerima HTTP atau HTTPS, dan merespon dengan konten web. Fungsi web server memeriksa keamanan sistem dari permintaan HTTP, membersihkan cache dan dokumen tidak terpakai, menyediakan data sesuai permintaan untuk keamanan sistem. Adapun cara kerja web server yaitu klien mengirim permintaan URL ke DNS server jika menggunakan database, koneksi ke database server. Jika alamat domain tersedia, web server merespon dengan menampilkan halaman web. Jika tidak tersedia, muncul peringatan page not found. Jenis-jenis web server. Yang pertama ada Apache.
populer dan banyak digunakan, mendukung PHP, SSI, dan access control. Yang kedua ada Nginx, web server open source, unggul dalam penanganan website dengan trafik tinggi. Yang ketiga LightTPD, berbasis open source dengan keunggulan fast CGI, output compressor, URL writing, terkenal karena kecepatan tinggi. Yang terakhir itu Internet Information Service, mendukung protokol DNS, TCP atau IP, dan software lain. Berperan dalam merancang situs web. Setiap jenis web server memiliki kelebihan dan kekurangan dalam mengelola permintaan klien. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya dari beberapa poin terkait materi kuliah komunikasi data dan jaringan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.